Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Sundari SPD. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 2023 di Universitas Tadulako dengan nomor induk mahasiswa A61123670. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Desember 2023, saya akan melakukan ujian kinerja di SMKS Bahari Bupiah PAI dengan materi pembelajaran pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI dengan model pembelajaran problem-based learning. Berikut video pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perhatian seluruhnya, duduk siap. Siap. Coba dimulai. Baca selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Geta, Rizanti, Ratna, Jahra, Rahman, Wahyu, Bu, Bila, Bu, Puji, Pamit. Lutfi, banyak aku. Puji, Lutfi ya. Ya. Kita sakit? Ya. Cuma tadi sakit, Bu. Siap belajar hari ini? Siap. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Lagi. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Untuk anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sebagai rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sedangkan Reski untuk video game. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Untuk minggu kemarin kalian sedang mempelajari tentang dinamika pelanggaran hukum. Ya, masih ingat dinamika pelanggaran hukum? Apa saja pelanggaran hukum, contoh-contohnya? Misalnya di sekolah, di masyarakat, di bangsa dan negara, lalu di sekolah. Coba sebutkan contoh pelanggaran yang di sekolah. Siapa yang mau kasih kelas? Oke, Novi. Silakan Novi. Sebutkan contoh pelanggaran di sekolah. Kayak datang ke sekolah telat, Ya, terus berpakaian nggak rapi, tuh. yang Lagi. tugas yang nggak Yang lainnya ada yang menambahkan? Untuk materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang pengaruh iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Materi selanjutnya yaitu tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Kemajuan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan suatu negara termasuk NKRI. Beberapa dampak kemajuan yang mungkin terjadi dapat melibatkan berbagai sektor seperti ekonomi, teknologi, pendidikan, dan sosial. Yang pertama, ekonomi. Kemajuan ekonomi dapat membawa pertumbuhan ekonomi yang positif bagi NKRI.
Peningkatan produksi, investasi, dan perdagangan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Yang kedua, teknologi. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor, termasuk industri, layanan kesehatan, dan pendidikan. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dapat mempercepat pertumbuhan dan transformasi ekonomi. Yang ketiga, pendidikan, ya, aspek pendidikan. Kemajuan dalam sistem pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan yang berkualitas dapat menciptakan tenaga kerja yang terampil, yang inovatif, yang pada gilirannya dapat mendukung kemajuan ekonomi dan pembangunan sosial. Yang kelima, infrastruktur. Kemajuan dalam infrastruktur seperti transportasi, energi, dan telekomunikasi dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah Indonesia. Hal ini dapat mendukung barang dan jasa serta memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang merata. Nah, itu materi tentang IPTEK atau ilmu pengetahuan teknologi, ya, dalam bidang atau dalam aspek ekonomi, teknologi, pendidikan, sosial, dan infrastruktur. Yang pertama, mensyukuri pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tepat berpegang pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang kedua, dengan mengamati video, peserta didik mampu mengidentifikasi dari berbagai sumber pengaruh positif dan negatif kemajuan IPTEK terhadap NKRI dengan benar. Dengan berdiskusi, peserta didik mampu menganalisis pengaruh positif dan negatif kemajuan IPTEK terhadap NKRI dengan benar. Yang keempat, dengan presentasi, peserta didik mampu menyajikan hasil evaluasi pengaruh positif dan negatif kemajuan IPTEK bagi kehidupan berbangsa bermasyarakat dengan penuh percaya diri. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Untuk mencapai kepada tujuan pembelajaran tersebut, kita akan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Problem Based Learning yang pertama nanti kalian orientasi masalah. Nanti Ibu tayangkan satu video tentang pengaruh kemajuan IPTEK di bidang ekonomi. Yang keduanya itu mengorganisasikan kelompok. Nanti kalian dibagi kelompok, ya, dibagi kelompok. Nah, setelah dibagi kelompok nanti Ibu bagikan LKPD-nya. Nah, setelah dibagikan kelompok, kalian silakan per kelompoknya mengidentifikasi, menganalisis misalnya salah satu yang dipilih sama kalian permasalahannya. Bisa dari aspek ekonomi, aspek pendidikan, atau teknologi misalnya. Contohnya bebas, ya, nanti kalian terserah, itu tergantung sama kelompoknya mau memilih apa. Nah, setelah menganalisis, yang keempatnya kalian presentasikan hasilnya, ya, hasil dari analisis kalian atau hasil dari kelompok kalian itu kalian presentasikan. Nah, setelah yang di depan anak-anak, nanti sekarang Ibu akan tayangkan satu video tentang pengaruh perkembangan IPTEK terhadap ekonomi, ya. Silakan disimak untuk bahan nanti kalian berdiskusi, ya. Pagi, Mak. Pak. Pagi, anak mau belajar ke Anak Bapak. Kasih pagi juga nanti aja. Mau kemana? Belajar bukan ada teknologi online seperti ini. ada paginya loh. Nah, untuk pembagian kelompok, Ibu akan menentukan ketua kelompoknya, ya. Nanti ketua kelompok silakan menentukan anggotanya, ya. Coba untuk ketua kelompoknya Ibu pilih Dwi ke depan, Anissa ke depan.
Nah, silakan Dewi milih anggota kelompoknya. Kelompok, Ibu akan pilih ya ketuanya. Nanti ketuanya silakan memilih anggotanya, ya. Coba Ibu pilih ketuanya Dewi. Silakan ke depan Dewi. Kelompok 2 Anissa, ke depan Anissa. Nah, silakan Dewi memilih kelompoknya. Ibu Anggotanya siapa aja? Rezki, Alia, Nafisa, Ira. Ya, silakan buat kelompok. Nisa siapa aja? Saros, Salbi, Ada, Surti. Oke, silakan sok berkelompok. Itu masuk tadi Kursinya di Sudah berkelompok, Ibu bagikan KPD-nya ya. Jadi nanti hasil analisisnya kalian di sini. Terus nanti untuk penilaiannya, Ibu akan menilai satu penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Nah, untuk keterampilan nanti ketika kalian berpresentasi ya. Nah, untuk sikap itu nanti pas kalian berdiskusi ya. Terus yang tadi pengetahuan nanti pas setelah selesai kalian diskusi, nanti kalian akan diberikan beberapa pertanyaan di Google Form ya. Nah, sekarang Ibu bagikan KPD-nya, nanti silakan analisisnya tulis di sini ya hasilnya. Di sana sudah, coba dilihat dulu KPD-nya. Silakan kalian lihat petunjuk penggunaannya ya. Sesuai ini nanti kalian pilih per kelompok mau memilih pengaruh pengetahuan teknologi di bidang ekonomi, di bidang pendidikan atau teknologi. Silakan kalian pilih-pilih ya. Ya, ada di sana. Kalian memilih apa silakan ya. Oke, silakan berkelompok. Ibu ke bukan presentasinya mengidentifikasi video yang lainnya. Untuk kami memilih kemajuan ekonomi. Terus ini sebut sini. Jadi boleh mencari atau mengidentifikasi nanti di ruang handphone bisa ditulis bawah lagi hasilnya. Tuliskan di sini ya. Ya. Kelompok 2 ada yang ditanyakan?
Tapi ini itu sedot. Aku tidak muncul. Nanti di depan. Kayak video apa? Ini sih ya. Tidak ya, sudah ganti. Jadi ada pengaruh positif, ada pengaruh negatifnya ya nanti sebutkan. Iya, Bu. Nah, sudah selesai semua? Baik, sekarang silakan waktunya kalian presentasi. Kelompoknya mau kelompok 1 2 atau 2 2? Oke, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu kami dari kelompok 1. Perkenalkan juga nama saya Sifat Jani dan di sebelah kiri saya. Perkenalkan nama saya Dita Nuril Eni dan ini rekan saya Ayat Sari. Perkenalkan nama saya Sejana Prisa dan perkenalkan nama saya Nadia Fitiani dan ini teman saya. Sama Yusuf. Baiklah, berdirinya kami di sini akan sedikit menyampaikan hasil dari identifikasi dari video yang telah ditayangkan tadi. Untuk penyampaiannya yang akan disampaikan langsung oleh rekan saya Dita Nuril ini, kepadanya saya persilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk sedikit menjelaskan hasil identifikasi dari video tersebut. Nah, kalian kan sudah menyaksikan dari video yang tadi. Kelompok kami memilih kemajuan IPTEK dalam bidang ekonomi. Yang pertama yaitu dampak IPTEK kemajuan dalam bidang ekonomi. Yang terakhir yaitu daya saing ekonomi nasional. Kemajuan ekonomi dapat membantu meningkatkan daya saing ekonomi nasional, investasi dalam teknologi, riset, infrastruktur dapat membuat sektor ekonomi efisien dan inovatif. Itu adalah dampak positif dari IPTEK kemajuan ekonomi. Baik, saya juga akan menjelaskan sedikit tentang dampak negatif IPTEK kemajuan ekonomi terhadap NKRI. Yang pertama yaitu kesenjangan ekonomi, meningkatkan kesenjangan sosial dan ekonomi antara kelompok-kelompok masyarakat. Beberapa daerah atau kelompok masyarakat mungkin tidak dapat mendapatkan manfaat atau yang sama dari berbagai ekonomi, menciptakan kesetaraan dan distribusi kekayaan dan peluang. Yang kedua yaitu urbanisasi yang tidak terkendali. Meningkatkan ekonomi seringkali disertai dengan urbanisasi yang cepat dengan banyaknya penduduk bermigrasi ke kota untuk mencari pekerjaan dan peluang ekonomi. Yang selanjutnya yaitu dampak lingkungan. Yang kemajuan ekonomi terutama dalam sektor industri dan perkembangan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, penebangan hutan yang tidak terkendali, polusi ekonomi dan keuangan.
meningkatkan kompleksitas dan sistem keuangan dan kebijakan ekonomi yang tidak dapat meningkatkan risiko terjadinya krisis ekonomi dan keuangan. Baik, itulah yang hasil dari identifikasi dari video tersebut. Jadi iptek kemajuan di bidang ekonomi ada dampak negatif dan ada juga dampak positif. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, terima kasih. Bagaimana kemajuan teknologi mempengaruhi cara perusahaan beroperasi? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yaitu Siti Saro. Kemajuan teknologi telah mengubah model bisnis tradisional dengan mendorong pertumbuhan bisnis digital, e-commerce, dan model berbasis langganan. Perusahaan harus beradaptasi dengan teknologi baru untuk tetap bersaing. Model bisnis berbasis platform dan servis online semakin bermodernisasi di era digital ini. Saya akan izin menjawab pertanyaan dari Nisa. Jawabannya adalah kemajuan teknologi mempengaruhi cara perusahaan beroperasi dengan memberikan solusi untuk otomatisasi, analisis data yang lebih baik dan efisien dalam rantai pasokan, sistem manajemen terintegrasi, komunikasi digital, dan penggunaan teknologi cloud. Kemungkinan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan merespons lebih cepat terhadap perubahan dasar pasar. Bagaimana? Baiklah, itu jawaban dari pertanyaan dari kelompok 2. Mungkin cukup saja dan terima kasih untuk pertanyaan kalian. Beri tepuk tangannya untuk kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada kekurangan dari kami dan di sini juga kita sama-sama belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya. Sekarang untuk kelompok 2, silakan. Tidak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Wina Aulia. Perkenalkan nama saya Anissa Julfa. Perkenalkan nama saya Rusanti. Perkenalkan nama saya Naro. Perkenalkan nama saya Sarbia. Dengan berdiri kami di sini akan mempresentasikan hasil analisis dari video yang telah kita tonton tadi, yaitu tentang pengaruh teknologi di bidang pendidikan. Adapun pematerinya yaitu rekan saya Anissa Julfa. Baik, setelah kita menonton video dan menganalisis yang sudah diperlihatkan tadi, kami memilih tentang pengaruh teknologi di bidang pendidikan. Kemajuan dalam sistem pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan yang berkualitas dapat menciptakan tenaga kerja yang terampil dan inovatif, yang pada gilirannya dapat mendukung kemajuan ekonomi dan pembangunan sosial. Kemajuan dalam sistem pendidikan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia serta mendorong perkembangan ekonomi dan pembangunan sosial. Berikut adalah beberapa contoh dampak positif kemajuan dalam sistem pendidikan. Yang pertama yaitu kerja terampil. Peningkatan kualitas pendidikan dapat menciptakan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas. Yang kedua yaitu inovasi kreativitas. Pendidikan yang berkualitas dapat merangsang perkembangan aktivitas dan inovasi. Yang ketiga yaitu peningkatan produktivitas. Sumber daya manusia terlatih dan terdidik dapat meningkatkan produktivitas dan berbagai sektor ekonomi. Yang selanjutnya yaitu adaptasi terhadap perubahan, peningkatan kesempatan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, dan pengurangan kemiskinan. Kesesuaian dengan kebutuhan pasar kerja.
ketiga yaitu tekanan pada siswa. Sistem pendidikan yang terfokus pada ujian dan evaluasi dapat menciptakan tekanan yang berlebihan pada siswa. Hal ini dapat mengakibatkan tingkat stres yang tinggi, masalah kesehatan mental, dan kurangnya minat terhadap proses belajar. Yang keempat adalah kurangnya fasilitas dan sumber daya. Yang kelima yaitu pendidikan yang tidak relevan. Yang keenam, kurangnya pendidikan inklusif. Yang ketujuh, korupsi dalam sistem pendidikan. Yang kedelapan, kurangnya Baiklah, itu dia materi yang telah disampaikan dari hasil analisis yang telah kita tonton videonya tadi. Baik, ada yang mau ditanyakan dari rekan-rekan? ada. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lubisari dari kelompok 1. Saya izin bertanya, bagaimana kemajuan pendidikan dapat berkontribusi pada pelestarian budaya dan identitas nasional Indonesia? Ya, terima kasih ya Alia. Selanjutnya ada lagi yang mau ditanyakan? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Fitriani, saya di kelompok 1. Baik, saya ingin bertanya, bagaimana kemajuan pendidikan dapat mendukung pembentukan masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi? Baik, izin menjawab atas pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh Teh Alia dari kelompok 1. Tentang bagaimana kemajuan pendidikan dapat berkontribusi pada pelestarian budaya dan identitas nasional Indonesia. Jadi, kemajuan pendidikan dapat berperan dalam Itu akan dijawab oleh Teh ini. Baik, izin menjawab atas pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh teman kita tentang bagaimana kemajuan pendidikan dapat mendukung pembentukan masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi. Jadi, kemajuan menjadi dapat mendukung pembentukan masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi dengan memberi pendidikan yang berorientasi pada keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar global. Pembelajaran tentang teknologi, bahasa asing, dan keterampilan internasional dapat membekali warga negara Indonesia untuk bersaing dan beradaptasi dalam lingkungan global yang dinamis. Bagaimana? Apakah puas dengan jawabannya? Baiklah, ini dia jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua. Telah dijawab. Itu dia presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kalian berkelompok mempresentasikan hasilnya, sekarang untuk evaluasi atau kesimpulannya, silakan siapa yang mau memberikan kesimpulan? Anissa, boleh silakan Anissa. Baik, kesimpulan pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap NKRI. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek memiliki dampak signifikan terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI dengan menciptakan berbagai peluang dan tantangan. Serta positif, kemajuan iptek telah mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan kontribusi pada inovasi dan berbagai sektor. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi TIK juga telah memperkuat konektivitas dan akses terhadap informasi. Namun, kemajuan iptek juga membawa sejumlah dampak negatif yang perlu dikelola dengan bijak. Tantangan utama melibatkan isu privasi dan pengumpulan data, ketidaksetaraan atas teknologi di antara masyarakat, dan potensi pengangguran sektoral aktivitas otomatisasi. Selain itu, resiko keamanan siber dan dampak lingkungan, terutama limbah elektronik, menjadi perhatian yang perlu diatasi. Penting untuk mencapai keseimbangan antara pemanfaatan positif kemajuan iptek untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan penanganan potensi dampak negatifnya. Kebijakan yang bijaksana, pendidikan yang mendukung keterampilan masa depan, serta regulasi yang ketat terhadap privasi dan keamanan siber menjadi kunci dalam memastikan bahwa NKRI Untuk merefleksi pembelajaran kita kali ini, silakan kalian
Mungkin lalu mau Udah, mana lagi? Kok sama sih, Miss? Kalian sudah mengisikan di Google Form untuk refleksinya ya. Sudah dilihat Ibu ini hampir 100% merasa senang. Terima kasih ya anak-anak. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya untuk minggu depan ya, kita akan membahas tentang membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai kemajuan iptek ya. Silakan kalian di rumah buka atau cari informasi tentang membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek ya. Nah, silakan disiapkan. Ya. Perhatian seluruhnya duduk siap. Siap. Baca doa dimulai. Baca doa selesai bersalam.